Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai cara pembahasan soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Provinsi tahun 2023 untuk jenjang SMA, bidang matematika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke pembahasan soalnya. Oke, di video part 2 ini kita akan langsung bahas ke soal nomor 5 isian singkat. Jadi di sini diberikan soal kombinatorika, di mana diberikan himpunan 1, 5, 6, 7, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah kita disuruh memilih 3 anggota, sehingga hasil kali ketiga bilangan tersebut habis dibagi 18. Nah, pertama-tama, kesulitan dari soal ini adalah beberapa bilangan yang sangat anomali, yaitu seperti angka 6, kemudian angka 15, dan juga beberapa angka lain, seperti 9, 27, dan 45. Di sini agak cukup membingungkan. Pertama-tama, aku bagi dulu bilangan-bilangan tersebut berdasarkan karakteristiknya di dalam pembagian 2 dan 3, atau 2 dan 9. Jadi karena 18 ini adalah 2 dikali 9, maka kita tinjau masing-masing pembagian tersebut di dalam 2 dan angka 3. Sebagai contoh, bilangan yang habis bagi 2 saja, itu kita bisa menulis angka 10 dan angka 20. Nah, 6 tidak kita masukkan ke sini, karena 6 itu juga habis bagi 3. Nanti kita kelompokkan secara khusus. Oke, kemudian untuk bilangan yang habis bagi 9, ini di sini ada angka 9, kemudian ada angka 27 dan 45. Nah, perlu kita lihat 27 dan 45 di sini tidak memiliki faktor 2, sehingga dengan 9 itu bisa menjadi satu kelompok yang sama. Kemudian ada kelompok bilangan yang habis dibagi 2 dan 3. Yaitu contohnya adalah angka 6. Nah, di sini ada angka yang hanya habis dibagi 3 saja, seperti contohnya 15. Nah, 15 di sini tidak habis dibagi 9, tapi hanya habis dibagi 3. Kemudian yang kelompok terakhir yang tidak habis dibagi 2 dan 3. Di sini kelompok bilangannya adalah 1, 5, 7, kemudian ada angka 11, 13. Nah, jadi kita telah berhasil mengelompokkan ke-12 bilangan tersebut ke dalam 5 kelompok. Kita beri nama, kelompok yang pertama adalah A, kelompok A, grup A ya. Kemudian yang kedua ini grup B, 3 grup C, grup D, dan grup E. Nah, menurutku di sini tantangan yang paling besar adalah ketika kelompok tersebut mengandung kelompok kecil, yaitu yang mengandung angka 6. Dan juga mengandung yang D, yaitu 15. Nah, jadi kita pertama-tama bagi kasus dulu, yaitu untuk kasus ke-1, ketika tidak mengandung angka 6, jadi tidak ada angka 6. Di sini, untuk habis dibagi dengan 2, karena 2 itu adalah salah satu faktor dari 18, maka kita harus mendapatkan faktor 2 tersebut dari kelompok ke A. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk habis dibagi 9, maka faktor 9-nya harus diambil dari kelompok yang B. Kita tidak bisa mendapatkan dari yang kelompok D, karena hanya memiliki angka 3. Jadi logikanya, kalau kita tidak memiliki kelompok B sama sekali, itu akan sangat mustahil untuk mendapatkan kelipatan 9. Karena bilangan-bilangan yang tersisa di sini, A, D, dan E, itu tidak mungkin mencapai perkalian yang habis dibagi 9. Otomatis, kita akan sangat yakin bahwa kelompok B ini harus hadir supaya ketiga perkalian tersebut itu habis bagi 9. Oke? Jadi di sini kita bagi kasus 1A, yaitu ketika grup B-nya itu ada sebanyak 1. Sehingga di sini kelompoknya itu harus memuat
A sebagai faktor 2-nya, kemudian ada juga yang kelompok dari yang B, dan yang terakhir itu bebas. Dia mau dari A lagi, dia juga boleh. Mau diambil dari kelompok D, dia juga tidak masalah. Dan kalau diambil dari kelompok E, dia juga tidak masalah. Tapi kalau kita mengambil A, itu nanti akan ada perhitungan yang berbeda. Sehingga kita lebih baik membagi kasus menjadi seperti ini. Yang pertama adalah ketika A, B, dan A. Kemudian yang kasus berikutnya itu adalah A, B, dan D atau E. Ini subkasus yang kedua. Untuk A, B, dan A, jadi yang habis bagi 2 ada 2, yang habis dibagi 9 ada 1. Nah, di sini banyaknya cara adalah untuk memilih yang A dulu, yaitu 2 kombinasi 2. Yaitu dari 2 pilihan di sini, 10 dan 20, kita pilih 2, jadi 2C2. Sedangkan untuk yang memilih B, karena B-nya ada 3, maka dikalikan dengan 3C1. Nah, untuk yang kasus bawahnya, memilih A-nya adalah 2C1, memilih B-nya adalah 3C1, dan memilih satu bilangan di antara D atau E. D dan E ini totalnya ada 6 bilangan, maka 6C1. Untuk yang kasus yang di atas ini, maka 1 dikalikan 3, ini banyaknya adalah 3. Sedangkan untuk yang 2C1 itu 2, 3C1 itu 3, 6C1 itu 6, maka banyaknya adalah 36. Oke, kemudian kita pindah ke kasus 1B. Kasus 1B itu ketika yang kelompok B-nya itu ada sebanyak 2. Karena ada sebanyak 2, maka di sini jelas ada B, ada B. Nah, sini kalau kita perhatikan, tidak mungkin tidak ada huruf A, karena satu-satunya sumber kelipatan 2 di kasus 1 ini adalah kelompok A. Sehingga hanya ada satu kemungkinan, yaitu ABB. Di sini, banyaknya cara adalah 2C1 dikalikan dengan 3C2. Ini akan menjadi 2 dikalikan dengan 3, yang sama dengan 6. Nah, kasus 1C, di mana kelompok B ini ada sebanyak 3, itu tidak mungkin, karena kita membutuhkan kelipatan 2. Sehingga kita langsung pindah ke kasus yang kedua. Kasus kedua, di sini kita memuat angka 6. Kalau sudah ada angka 6 sendiri ada di kelompok C ya, teman-teman ya. Atau aku tulis saja 6 di sini. Nah, di sini agak berbahaya, agak tricky ya. Karena kalau 6 ini memuat angka 2 dan 3. Sehingga kalau kita memilih 15 ada di dalamnya, maka ternyata dia juga bisa menghasilkan kelipatan dari 18. Nah, sehingga menurutku angka baiknya kita membagi kasus 2A itu ketika mengandung angka 15. Kalau ada angka 15, maka angka yang terpilih adalah 6, 15, dan bebas di sini. Nah, karena bebas, maka kita mau memilih dari A, mau memilih dari B, mau memilih dari E, itu tidak masalah. Jadi dia bisa A, B, atau E. Nah, A, B, dan E totalnya ada 10 bilangan. Jadi di sini 10 kombinasi 1. Karena 6 dan 15-nya sudah pasti terpilih ya. Jadi seperti 1C1 dikali 1C1 dikalikan dengan 10C1. Di sini total ada 10 cara. Oke. Nah, untuk kasus 2B, yaitu ketika tidak ada angka 15. Kalau tidak ada angka 15, kita perlu perhatikan di sini, sumber faktor 3-nya itu hanya ada 6. Dan otomatis kita membutuhkan satu lagi sumber, yaitu dari kelompok yang B. Jadi wajib ada
kelipatan 9 di situ. Jadi kita bisa tulis, ini ada angka 6 di sini, kemudian ada huruf B, supaya dia habis dibagi 9. Nah, untuk yang ketiga, kita boleh ambil dari A, boleh ambil dari B, boleh ambil dari E. Nah, di sini kita harus berhati-hati kalau misalkan B-nya terambil 2 kali. Jadi kita pecah kasusnya menjadi subkasus yang pertama, yaitu 6, B, dan A atau E, dengan 6, B, dan B. Ini 2 kasus yang perhitungannya agak berbeda. Kalau kita menghitung yang 6, B, dan A atau E, maka 6-nya pasti ya, 1C1, kemudian B-nya itu ada terdiri dari 3 bilangan. Ada 9, 27, dan 45, maka 3C1. Dan yang terakhir, A atau E, itu ada 7 bilangan. A-nya ada 2, E-nya ada 5, jadi 7C1. Maka totalnya akan menjadi 21 cara. Sedangkan untuk yang subkasus kedua ini, 1C1, nah untuk memilih B itu harus ada 2B di sini. Maka 3C2. Nantinya akan sama dengan 1 kali 3, yaitu 3. Nah, sekarang kita total untuk semua caranya, yaitu 3 ditambah 36, ditambah dengan 6, ditambah dengan 10, ditambah dengan 21, ditambah dengan 3. Totalnya akan menjadi 79. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah 79. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 di sini diberikan soal geometri, di mana ada sebuah lingkaran, kemudian terdapat tali busur AD, BE, dan CF. Kemudian di sini kita tahu panjang AP-nya adalah 22 di sini. Kemudian panjang CQ-nya itu adalah 14. Kemudian di panjang RE-nya itu adalah 35. Nah, pertanyaan di sini, berapakah panjang BP? BP itu yang ini, kemudian CQ itu yang ini, dan yang terakhir, maaf, QD ya, QD yang itu, dan RF. Nah, untuk mencari tahu itu, kita bisa misalkan variabelnya adalah X, kemudian yang ini adalah Y, dan yang terakhir sini adalah Z. Nah, karena di tengah-tengah itu merupakan segitiga sama sisi, maka kita bisa tulis, misalkan panjang sisinya adalah S. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema power of point ya. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah lingkaran, kemudian memiliki sebuah titik, maka kekuatan dari titik tersebut, power-nya adalah yang kiri dikali yang kanan. Seperti itu. Kemudian kalau dipotongkan satu garis lagi, maka kita bisa mendapatkan rumus A dikalikan B sama dengan C dikali D. Itu adalah power of point. Power of point. Jadi, A dikalikan B sama dengan C dikalikan D. Ini cukup familiar, diajarkan di kelas 8. Oke, kita langsung masuk ke soal ini. Jadi, kalau kita melihat power titik P, maka kita bisa tulis 22 dikalikan S plus X. Jadi kita tulis sebelah sini, 22 dikalikan S plus X. Kemudian itu akan sama dengan juga kalau kita pandang seperti ini. Jadi Y dikalikan S plus 35. Oke, kalau kita tinjau power titik Q, kita akan mendapatkan 14 dikalikan S ditambah Z. Itu akan sama dengan X dikalikan S plus 22. Jadi ini adalah 14 dikalikan dengan S ditambah X. Kemudian yang S ditambah 22, kita kalikan dengan X. Itu juga ternyata power dari Q. Yang terakhir, power dari titik R, kita bisa menulisnya sebagai 35 dikalikan dengan S plus Y, itu akan sama dengan Z dikalikan S plus 14. Oke, kita bisa jabarkan masing-masing persamaan tersebut dulu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga.
Jadi 22S ditambah dengan 22X sama dengan SY ditambah dengan 35Y. Kalau persamaan kedua, kita dapat 14S ditambah dengan 14Z sama dengan SX ditambah dengan 22X. Yang terakhir, 35S ditambah dengan 35Y sama dengan SZ ditambah dengan 14Z. Nah, kalau kita jumlahkan, di ruas kiri dan ruas kanan tuh ada yang sama, yaitu ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi kalau kita total, maka ini akan menjadi 71S, seperti itu, sama dengan SY ditambah SX ditambah dengan SZ. Jadi, kalau S-nya kita coret, maka kita akan mendapat X ditambah Y ditambah Z itu akan sama dengan 71. Nah, kita belum sempat lihat ya apa yang ditanyakan di soal. Ternyata kebetulan sama persis. BP itu adalah Y, kemudian QD itu adalah X, dan RF itu adalah Z. Maka pertanyaannya berapakah X tambah Y tambah Z? Nilainya akan sama dengan 71. Oke, untuk geometri kali ini lebih mudah ya daripada soal kombinatorik yang tadi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7, kita diberikan soal teori bilangan, di mana akar 2n-12 ditambah akar 3n plus 40 itu merupakan bilangan asli. Kita bisa tulis sebagai M. M itu suatu bilangan asli. Nah, di sini kalau kita perhatikan, biasanya kalau ada bentuk akar dan akar ini, kita sudah seharusnya mengkuadratkan. Nah, umumnya, kita bisa pindahkan salah satu ke ruas kanan, seperti ini. Atau kita bisa juga langsung mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan tanpa memindahkannya. Nah, menurutku untuk soal ini akan lebih mudah kalau kita mengerjakannya langsung dikuadratkan. Karena dengan mengkuadratkan ini langsung, itu kelihatannya akan terdapat perkalian antara M dan N. Seperti itu. Nah, kita langsung coba saja kalau mengkuadratkan tanpa memindahkan ke ruas kiri terlebih dahulu. Jadi ini kita kuadratkan. Maka 2N dikurangi dengan 12, akarnya hilang ya karena ada kuadrat, ditambah dengan 2 kali akar 2n-12, akar 2n plus 40, ditambah dengan 2n plus 40. Itu sama dengan m kuadrat. Kalau kita gabungkan terlebih dahulu, maka dia akan menjadi 4n ditambah dengan 28, ditambahkan dengan, nah ini bisa dibagi 2 ya, ini juga bisa dibagi 2, jadi kita keluarkan akar dari 2 kali 2 itu 4, kita jadikan 2. Ini akar 4-nya ya, jadi 2. Kemudian, ini akan menjadi n-6 dikalikan n plus 20. Nah, sepertinya m di sini itu kurang bermakna ya. Jadi yang perlu kita ambil esensinya adalah yang penting dia adalah bilangan bulat. Seperti itu. Nah, yang depan ini jelas bilangan bulat. Nah, sedangkan yang belakang ini yang kita pertanyakan, jangan-jangan dia itu bilangan irasional gitu. Nah, di sini kalau kita kalikan buka ya, jadi n kuadrat dikurangi 14n dikurangi dengan 120. Nah, ini harus merupakan bilangan kuadrat. Sebab kalau dia bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka akan menjadi bilangan irasional kalau dibuat dalam akar. Sebagai contoh, misalkan akar 18. Nah, karena 18 bukan bilangan kuadrat, maka akan bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2, dan akar 2-nya tidak akan bisa menjadi bilangan bulat. Oke, karena idenya supaya dia menjadi bilangan rasional, maka jelas bilangan di dalam ini harus merupakan bilangan kuadrat. Nah, n kuadrat min 14n min 120, ini kita bisa tulis menjadi n-7 kuadrat. Karena ini kan ada n kuadrat dikurangi 14n ditambah dengan 49. Oke. Oh, mohon maaf ya teman-teman. Ini harusnya plus 14n ya, bukan minus 14n. Ini plus 7 kuadrat, kemudian ini plus 14n plus 49. Nah, untuk mencapai minus 120 ini, maka kita harus kurangi dengan minus 169. Supaya menjadi soal tersebut, n kuadrat plus 14n min 120.
Jadi soal ini, permasalahannya adalah gimana memastikan n plus 7 kuadrat dikurangi 169 itu merupakan bilangan kuadrat, atau kita tulis k kuadrat. Kita bisa pindahkan, ini persamaan yang umum ya, didapatkan di teori bilangan. Kita pindahkan dia ke ruas kiri. N plus 7 kuadrat dikurangi k kuadrat sama dengan 169. 169 itu 13 kali 13. Jadi kalau kita bisa faktorkan yang sebelah kiri ini, menjadi n plus 7 ditambah k dikalikan n plus 7 dikurangi k. Oke, kita bisa bagi. Kalau yang atas ini n plus 7 plus k, yang bawah n plus 7 min k. Kita hanya mau mengambil bilangan asli ya di sini ya. Jadi kita bisa 169 dan 1, bisa 13 dan 13, bisa juga 1 dan 169, minus 169 dan min 1, min 13 dan min 13, min 169 dan min 1. Tapi kalau kita menjumlahkan gitu ya, kita jumlahkan, yang sebelah kiri ini akan menjadi 2 kali n plus 7. Bisa menjadi 170, 26, 170, minus 170, min 26, dan min 170. Jelas karena n-nya itu adalah bilangan positif atau bilangan asli, yang minus kita coret. Oke, jadi n plus 7 di sini bisa menjadi 85 atau 13. Sehingga nilai n yang memenuhi adalah 78 atau 6. Nah, di sini jawabannya adalah 78 atau 6, sehingga yang ditanya di soal adalah tentukan jumlah semua bilangan asli yang membuat dia menjadi bilangan asli juga, m-nya ya. Jadi kita bisa masukkan n-nya 6 dan 78. Jadi jangan lupa cek kembali ke persamaan awal. Karena belum tentu jawaban yang kita dapatkan ini juga memenuhi untuk soal yang di awal. Terutama untuk soal uraian ya, kalau sampai teman-teman tidak cek ke persamaan awal, itu akan menimbulkan pengurangan nilai. Oke, kita coba cek. N-nya sama dengan 6. Di sini kita masukkan 2n min 12 ditambah 2n plus 40. Maka ketika kita masukkan akan menjadi akar 12 min 12 ditambah akar 12 ditambah 40. Sehingga akan menjadi akar 52. Nah, 52 ini ternyata bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan bilangan asli. Jadi, ternyata benar kan n-nya sama dengan 6 tidak memenuhi. Oke, kita cek lagi kalau n-nya sama dengan 78. Di sini, akar 2n min 12, atau kita langsung saja, 156 dikurangi 12, ditambah dengan akar 156 ditambah 40. 156 dikurangi 12, ini adalah 144, ditambah dengan 196. Nah, ternyata 12 ditambah dengan 14. Ternyata betul ya, ini sama dengan 26. Ini bilangan asli. Jadi satu-satunya nilai n yang memenuhi hanyalah ketika n-nya sama dengan 78. Oke, jadi untuk nomor 7 jawabannya 78. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8 di sini diberikan soal aljabar, di mana kalau ada tulisannya real positif dan dicari nilai maksimum minimum, ini sangat indikatif ke yang namanya ketaksamaan. Kalau untuk tingkat OSP, menurutku lebih mungkin teman-teman mempelajari AMGM terlebih dahulu, atau mungkin sedikit tentang Cauchy-Schwarz. Karena untuk ketaksamaan lain yang mungkin tidak terlalu esensial untuk teman-teman pelajari. Oke, di sini kita gunakan dulu persamaan kedua. Kita bongkar A kuadrat dikurangi 2AB ditambah dengan B kuadrat sama dengan 9/49 AB pangkat 3. Nah, di sini menurutku AB pangkat 3 ini cukup jelek ya untuk dikerjakan. Jadi, menurutku lebih baik dibagi dengan A kuadrat B kuadrat dulu. Jadi, sehingga ruas kanan ini hanya tersisa AB. Oke, kita bisa bagi semuanya dengan A kuadrat B kuadrat. Karena A dan B-nya adalah real positif, maka akan tersisa 1/B kuadrat dikurangi 2/AB ditambah dengan 1/A kuadrat. Nah, kalau kalian menanyakan dari mana ide membagikan A kuadrat plus A kuadrat B kuadrat,
di sini menurutku bentuknya itu AB pangkat 3 ini agak sedikit janggal, agak sedikit aneh. Nah, untuk membuat dia lebih seimbang, aku kemungkinan besar membaginya dengan AB dulu, atau membagi dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, tapi ketika membagi dengan AB saja, ternyata tidak didapatkan hasil yang cukup bagus. Aku mencoba lagi di kertas buram, kemudian aku memutuskan untuk mengambil A kuadrat B kuadrat sebagai pembaginya terlebih dahulu. Nah, di sini kita membutuhkan 1/A ditambah 1/B. Mungkin kalau kita kuadratkan, gitu ya. Jadi, kita pindahkan ya, 2 akar 3/7 itu kurang dari sama dengan 1/A tambah 1/B. Kalau kita kuadratkan, dia akan menjadi 4 dikali 3/7 lebih besar sama dengan 1/A kuadrat ditambah 2/AB ditambah 1/B kuadrat. Nah, di sini kita ingin mencoba untuk menyamakan bentuk 1/A kuadrat B kuadrat di sini dengan yang bentuk seperti ini. Jadi mungkin coba kita yang bagian atas ini, kita ganti dengan plus 4AB. Jadi plus 4/AB. Di sini juga plus 4/AB. Tujuannya untuk mendapatkan 1/A kuadrat ditambah 2/AB ditambah 1/B kuadrat itu akan sama dengan 9/49 AB ditambah 4/AB. Nah, karena di sini salah satu bentuknya itu ada yang di atas dan satunya ada di bawah, itu aku kepikiran untuk menggunakan AMGM. Jadi kita coba 9/49 dikalikan AB, kalau kita tambahkan dengan 4/AB, menurut AMGM akan lebih besar dari 2 kali akar 9/49 dikalikan AB dikalikan 4 dibagi AB. Nah, ini bisa kita coret, maka akan tersisa 2 dikalikan akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, dan akar 49 itu 7. Jadi akan tersisa 12/7. Nah, ternyata uniknya di sini, kalau kita meninjau dari yang persamaan kedua, kita akan mendapatkan dia nilainya lebih besar daripada 12/7. Tapi kalau kita meninjau dari persamaan ke-1, dia kurang dari sama dengan 12/7. Maka satu-satunya nilai yang memenuhi untuk 1/A ditambah 1/B kuadrat, kalau dari persamaan pertama itu adalah kurang dari 12/7, kalau dari persamaan kedua itu lebih besar dari 12/7. Maka jelas nilainya 1/A ditambah 1/B itu mau nggak mau sama dengan akar 12/7 itu. Karena dia diapit dua bilangan yang sama. Gitu. Atau sama dengan 2 akar 3/7. Nah, jangan lupa sifat lain dari AMGM, karena dia ini mencapai nilai kesamaan, jadi dari persamaan kedua, kita mendapatkan nilainya pasti lebih besar daripada 12/7. Dan kita mendapatkan nilainya ternyata harus 12/7. Maka kesimpulannya dari AMGM ini, kasus kesamaannya terjadi. Dan AMGM tersebut hanya terjadi kesamaan ketika benda-benda yang diratakan itu sama. Jadi kesimpulannya di sini, 9/49 AB itu sama dengan 4/AB. Kita pindahkan ke ruas kiri, AB kuadrat akan sama dengan 4 dikalikan 49/9, maka kesimpulannya AB-nya sama dengan 2 dikali 7 bagi 3, atau sama dengan 14/3. Oke? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir dengan soal plus minus, karena kita membicarakan bilangan real positif, jadi minusnya jelas kita abaikan. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah nilai A kuadrat plus B kuadrat. Cara yang cukup mudah, untuk mencari A kuadrat plus B kuadrat, kita tinggal A plus B, kita kuadratkan, kita kurangkan dengan 2AB. Nah, A plus B di sini belum kita temukan ternyata ya, jadi kita bisa coba kerjakan dari sini. Kita samakan penyebut A plus B dikalikan dengan AB sama dengan 2 akar 3/7. Maka kesimpulannya di sini, A plus B itu akan sama dengan AB, atau yang di bawah ini kita temu 14/3, dikalikan 2 akar 3/7. Kita coba kuadratkan semuanya, gitu ya. Jadi A plus B kuadrat itu 14 kuadrat dibagi 3 kuadrat dikali 2 kuadrat dikali 3/7.
kita kurangi dengan 2 kali 14 per 3. Oke, ada yang bisa dicoret, 3-nya, kemudian 7-nya dengan 14 kuadrat, jadi 14 kali 14, 14-nya kita coret jadi 2. Alhasil akan menjadi 2 dikali 14 dikalikan 4, jadi 8 dikalikan 14, nilainya akan menjadi 112 per 3, kurangi dengan 28 per 3. Nilainya akan menjadi 84 per 3, yang akan sama dengan 28. Oke, jadi untuk nomor 8 jawabannya 28. Kita lanjut ke soal uraian nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal uraian nomor 2. Jadi di sini kita diberikan soal teori bilangan. Diketahui K itu adalah sebuah bilangan asli, kemudian harus memenuhi sebuah triple XYZ, di mana ketika X pangkat 3 ditambah KY, ditambah Y pangkat 3 ditambah KZ, dan Z pangkat 3 ditambah KX, ini semuanya merupakan bilangan kubik sempurna. Nah, tipe soal seperti ini sebenarnya sudah sering keluar di soal Olimpiade. Dan aku sendiri ketika melihat soalnya, ini sangat familiar. Salah satunya itu mirip dengan tipe pengerjaan soal APMO, Asian Pacific Mathematics Olympiad tahun 2011. Nah, teori bilangan di sini, ide pengerjaannya adalah dengan menggunakan membatasi. Atau yang mungkin kalau dalam bahasa Inggris, itu lebih familiar dengan istilah squeezing. Nah, ide dari squeezing sebenarnya cukup mudah untuk dipelajari. Sebagai contoh seperti ini. Kalau misalkan aku memiliki bilangan Y, di mana Y itu berada di antara X kuadrat dan X plus 1 kuadrat, maka jelas Y itu tidak boleh merupakan bilangan kuadrat. Sebab jika Y itu merupakan bilangan kuadrat, maka tidak ada bilangan kuadrat yang berada di antara X kuadrat dan X plus 1 kuadrat. Itu idenya cukup trivial, cukup jelas. Jadi tidak ada bilangan kuadrat yang berada di antara, sebagai contoh, 4 kuadrat dan 5 kuadrat. Itu tidak ada bilangan kuadrat di antara mereka. Karena memang mereka sudah merupakan bilangan kuadrat yang berurutan. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan soal ini, itu lebih ke arah bilangan kubik. Nah, bilangan kubik di sini, X pangkat 3 tambah KY, Y pangkat 3 ditambah KZ, ditambah Z pangkat 3 tambah KX, semuanya harus merupakan bilangan kubik. Jadi kita asumsikan semuanya adalah merupakan bilangan kubik. Nah, di sini yang cukup menarik adalah, sebenarnya kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan soal B, soal A itu sudah tercakup di dalam pengerjaan soal B. Nah, namun, soal A ini hadir untuk mempermudah teman-teman mendapatkan nilai. Karena mungkin sebagian besar teman-teman kalau mengerjakan soal uraian seperti ini, nilai 7, nomor A ini mungkin bisa mendapatkan bobot nilai 2 sampai 3, sedangkan yang bawahnya itu kemungkinan antara 4 sampai 5. Memang bobot pembuktiannya lebih besar di B. Nah, nomor A ini hadir untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan nilai yang setidaknya nilai parsial seperti itu. Nah, ide dari pengerjaan soal ini adalah kita asumsikan semuanya itu merupakan bilangan kubik. Jadi, X pangkat 3 ditambah KY, itu bilangan kubik, atau bilangan pangkat 3. Kemudian, Y pangkat 3 ditambah KZ itu juga merupakan bilangan kubik. Z pangkat 3 ditambah KX juga merupakan bilangan kubik. Nah, kemudian kita logika saja. Sebagai contoh, misalkan X pangkat 3, itu jelas kurang dari X pangkat 3 plus KY. Nah, di sini, ideku adalah untuk memaksa KY itu akan lebih kurang daripada 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Ide dari squeezing di soal ini. Nah, tapi di sini kalau teman-teman perhatikan, Y di sini bisa sangat volatil, bisa sangat tinggi sekali nilainya, melampaui dari 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, kalau begini caranya, teman-teman bisa membatasi, sebagai contoh, teman-teman batasi kalau X itu adalah maksimum dari antara Y dan Z. Sehingga nanti teman-teman sebelum mencapai ke sini, teman-teman bisa pindahkan dulu. X pangkat 3 ditambah KY ini akan kurang dari X pangkat 3 ditambah dengan KX. Tujuannya supaya terbatasi. Karena kalau teman-teman tidak membatasi X itu adalah maksimum, maka KY-nya bisa sangat tinggi dan tidak bisa dibatasi oleh 3X kuadrat plus 3X plus 1.
Nah, jadi hadirnya untuk membatasi dengan X. Nah, di sini pertama-tama mungkin kalau di kertas buram, teman-teman berpikir, K ini harus nilai berapa sehingga nilainya sekecil mungkin. Nah, kalau aku sendiri, kalau bertemukan soal konstruksi atau soal open, terbuka seperti ini, yang teman-teman disuruh menentukan suatu nilai, usahakan teman-teman mencoba-coba nilai-nilai yang lebih kecil dulu. Sebagai contoh, kalau teman-teman masukkan 1 semua, maka 1 ditambah K itu harus merupakan bilangan kuadrat. Teman-teman masukkan X, Y, Z-nya itu 1, maka akan didapati 1 plus K, 1 plus K, 1 plus K. Maka bilangan K terkecil yang bisa memenuhi itu seharusnya 7. Karena 1 tambah 7 itu 8. Semuanya akan menjadi bilangan kubik. Jadi asumsi kita untuk nilainya K-nya 7, itu memenuhi, ada sebuah solusi. Nah, ide teman-teman yang harus teman-teman kerjakan adalah bagaimana memaksa supaya K yang kurang dari sama dengan 6 itu tidak memiliki solusi. Jadi kalau teman-teman mau mengeklaim bahwa K-nya sama dengan 7, maka teman-teman harus membuktikan ada sebuah konstruksi atau ada sebuah pasangan yang memenuhi K sama dengan 7 dan membuktikan K kurang dari 6 itu tidak ada yang memenuhi. Jadi idenya adalah kalau X itu aku anggap sebagai maksimum, kita maksimum dari Y dan Z ya. Jadi X, Y, Z itu yang kita anggap maksimum adalah X-nya. Maka kita akan bisa pakai ide squeezing, yaitu X pangkat 3 itu kurang dari X pangkat 3 ditambah dengan KY. Nah, KY sendiri nanti akan kurang dari X pangkat 3 ditambah dengan KX. Kurang dari sama dengan. Nah, nanti kalau misalkan K-nya kurang dari sama dengan 6, nanti aku akan tulis sebagai X pangkat 3 ditambah 6X. Seperti itu. Nah, aku ingin bertanya dulu, apakah betul kalau dia itu pasti kurang dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Oke, jadi nanti aku pindahkan, bandingkan ya. X pangkat 3-nya bisa aku coret. Apakah betul 6X itu kurang dari 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1? Aku pindahkan semua ke ruas kanan. 0 kurang dari 3X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 1. Aku bagi semuanya dengan 3, maka akan menjadi 0 kurang dari X kuadrat min X ditambah sepertiga, di mana kalau aku bentuk kuadrat sempurna, dia ini akan menjadi X min setengah kuadrat, gitu ya. Ini kan kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat dikurangi X ditambah seperempat. Nah, untuk mencapai sepertiga, kita perlu tambahkan dengan 1/12. Jadi supaya tidak merubah nilai. Nah, jelas bilangan ini pasti lebih besar dari 0. Karena bilangan kuadrat itu lebih besar sama dengan 0, kemudian ditambah bilangan positif. Pasti dia selalu lebih besar dari 0. Sehingga, jelas bahwa untuk K yang kurang dari sama dengan 6 tidak ada solusi. Jadi, ide pengerjaannya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penulisannya. Nah, untuk yang A, kita bisa saja gunakan ide untuk yang B sama saja. Jadi, teman-teman tulis dulu seperti ini. WLOG. WLOG itu singkatan dari Without Loss of Generality. Atau kalau teman-teman ingin bahasa Indonesianya, itu tanpa mengurangi keumuman soal. Tanpa mengurangi keumuman soal, andaikan atau asumsikan ya, kalimatnya lebih baik asumsikan X itu lebih besar daripada Y dan Z. Jadi X itu adalah maksimum dari antara Y dan Z. Karena perhatikan lagi di soal ini, X, Y, Z-nya itu bersifat siklis. Jadi teman-teman bisa menentukan salah satu yang variabelnya paling besar. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa langsung masuk untuk K sama dengan 2, teman-teman langsung bisa tulis X pangkat 3 ditambah dengan 2Y, teman-teman batasi, di sebelah kiri, X pangkat 3, kemudian teman-teman tulis lagi di sini, kurang dari sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X.
Nah, di sini terus kemudian teman-teman bisa tulis bahwa dia pasti tujuannya ya akan kurang dari X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Nah, tapi kan ini agak sedikit melompat ya idenya ya. Jadi teman-teman hapus dulu. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan nanti dipindah kanan ya. Jadi 3X kuadrat ditambah X tambah 1. Nah, ini kan pasti lebih besar dari 0 ya. Jadi teman-teman alangkah baiknya tulis seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa tulis dia akan kurang dari X pangkat 3 ditambah 2X, kemudian ditambahkan dengan 3X kuadrat ditambah X ditambah 1. Tujuannya ini untuk membentuk menjadi X plus 1 pangkat 3. Nah, jelas ya bahwa yang belakang itu adalah bilangan positif. Teman-teman bisa tulis karena 3X kuadrat ditambah X ditambah 1 itu lebih besar dari 0. Seperti itu, karena X-nya tadi itu bilangan asli. Oke, sehingga X pangkat 3 kurang dari X pangkat 3 plus 2Y, nanti akan kurang dari X plus 1 pangkat 3. Maka, X pangkat 3 plus 2Y tidak mungkin merupakan bilangan kubik. Nanti sama juga untuk kasusnya yang untuk K sama dengan 4. Untuk K-nya sama dengan 4, maka teman-teman bisa tulis X pangkat 3 kurang dari X pangkat 3 plus 4Y, kemudian kurang dari sama dengan X pangkat 3 plus 4X. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan sebagai berikut. Karena X bilangan asli, maka X kuadrat itu pasti lebih besar daripada X. Karena X kuadrat lebih besar dari X ini, kalau dia bilangan asli pasti terpenuhi. Nah, di sini teman-teman bisa tulis X pangkat 3 ditambah 4X itu akan kurang dari sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambahkan dengan 3X. Seperti itu. Kemudian nanti akan kurang dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Oke? Sehingga kesimpulannya adalah X pangkat 3 akan kurang dari X pangkat 3 plus 4Y, kurang dari sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Mohon maaf, ini tanpa tanda sama dengannya. Maka kemudian bisa menyimpulkan, maka X pangkat 3 plus 4Y tidak mungkin merupakan bilangan kubik. Nah, teman-teman, di sini kesimpulannya diambil, maka terbukti K tidak sama dengan 2 dan K tidak sama dengan 4. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke soal B-nya. Teman-teman bisa menggunakan cara yang mirip, seperti di soal ya. Andaikan X pangkat 3 ditambah dengan KY adalah bilangan kubik. Kemudian teman-teman bisa tulis di sini, X pangkat 3 itu kurang dari X pangkat 3 ditambah KY. Tadi sudah diasumsikan ya, kalau X-nya itu yang termaksimal, kurang dari sama dengan X pangkat 3 ditambah KX. Oh iya, mohon maaf ya, tadi seharusnya di atas aku juga menulis seperti ini, gitu. Jadi mungkin aku tulis terlebih dahulu. Di sini ya, kita tuliskan, andaikan X pangkat 3 ditambah dengan KY,
kemudian Y pangkat 3 ditambah dengan KZ, koma Z pangkat 3 ditambah dengan KX, semuanya merupakan bilangan kubik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang B, kita andaikan X pangkat 3 tambah KY adalah bilangan kubik. Kemudian tuliskan lagi akan dibuktikan untuk K kurang dari sama dengan 6, tidak ada pasangan yang memenuhi. Nah, kemudian di sini teman-teman misalkan untuk K lebih kecil sama dengan 6, maka X pangkat 3 itu kurang dari X pangkat 3 ditambah KY. Kemudian teman-teman bisa tulis lagi, kurang dari sama dengan X pangkat 3 ditambah 6Y, karena K-nya kurang dari 6. Kemudian teman-teman bisa tulis X pangkat 3 ditambah 6X, karena X itu adalah maksimum, tadi kita sudah WA logikan di atas. Kemudian, nah untuk bagian ini, teman-teman perlu mengerjakan seperti yang tadi di buram. Jadi, perhatikan bahwa X dikurangi setengah kuadrat ditambah dengan 12, seper 12, itu nilainya lebih besar dari 0. Nah, teman-teman tidak perlu menunjukkan asal mula dari mana persamaan ini datang. Teman-teman cukup menunjukkan bahwa fakta ini sudah benar. Nah, ide dari munculnya pertidaksamaan ini pasti ada di kertas buram teman-teman. Nah, tetapi teman-teman tidak perlu menunjukkan dari mana asalnya pertidaksamaan ini. Hanya cukup tunjukkan bahwa ini pasti betul. Sehingga ketika teman-teman kalikan 3, maka X kuadrat dikurangi X ditambahkan seperempat ditambah dengan seper 12 itu lebih dari 0. Kemudian teman-teman bisa tulis 3X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 1 itu lebih dari 0. Kemudian teman-teman pindahkan ke ruas kanan. 3X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah 1 lebih besar dari 6X. Oke, jadi teman-teman tulis lagi, maka X pangkat 3 kurang dari X pangkat 3 ditambah KY, kurang dari X pangkat 3 tambah 6Y, kurang dari X pangkat 3 ditambah 6X, kurang dari X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X plus 1. Maka, X pangkat 3 plus KY diapit 2 bilangan kubik berdekatan. Sehingga kontradiksi. Tidak mungkin X pangkat 3 ditambah KY merupakan bil kubik. Oke, nah untuk K sama dengan 7, teman-teman cukup menunjukkan, perhatikan pasangan 1,1,1. Jadi, XYZ-nya sama dengan 1,1,1. Di sini, X pangkat 3 ditambah 7Y itu sama dengan 1 pangkat 3 tambah 7 kali 1 sama dengan 2 pangkat 3. Y pangkat 3 ditambah 7Z sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian Z pangkat 3 ditambah 7X sama dengan 2 pangkat 3. Itu saja memenuhi. Maka nilai K minimum adalah 7. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal OSP part kedua. See you on the next video.